Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa saudara-saudara? Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Nafas kehidupan Dia masih percayakan bagi saudara dan saya. Kita masih menghirup udara segar yang datangnya dari Tuhan, dan kita menikmati hari-hari hidup ini walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Saya pribadi senang bertemu dengan saudara-saudara di dalam pelajaran rohani, pelajaran Alkitab, dan pada minggu ini kita tiba pada pelajaran yang ke-13. Kita mengakhiri satu kuartal. Saudara-saudara, sangat luar biasa, sangat ajaib cinta kasih Tuhan bagi kehidupan saudara saya. Dan saya pastikan bahwa sepanjang pelajaran Alkitab ini, dari pelajaran pertama sampai pada pelajaran yang terakhir ini, saya yakin bahwa bukan saja saudara-saudara mendengar firman yang saya sampaikan, tetapi saya yakin bahwa saudara siap untuk membuka hati, dan Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya untuk lebih mengerti akan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang dengan setia, dengan senang hati membuka channel saya, dan dengan senang hati juga saudara bagikan ke teman-teman yang lain. Dan saudara-saudaraku yang kasih, saya tetap mendoakan saudara-saudara untuk kita semua tetap di dalam lindungan yang maha kuasa. Dan pelajaran yang terakhir ini saudara-saudara, saya bermohon saudara-saudara juga akan bagikan ke teman-teman kita yang lain, dengan motif kita belajar firman Tuhan yang menambah pengetahuan rohani kita kepada Tuhan, dan menuntun saya dan saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan menuntun saudara dan saya bukan saja kita, rohani kita ini sebatas di dunia yang penuh pergumulan ini, tetapi jika saudara dan saya setia kepada Tuhan, ketika Tuhan akan datang pada kali yang kedua, saudara dan saya akan didapati setia masuk ke dalam kerajaan kebahagiaan hidup selama-lamanya. Amin saudara-saudara. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini saudara-saudara. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur kami ada pada pelajaran terakhir di kuartal yang kedua ini. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat kehidupan Tuhan karuniakan. Terima kasih oleh karena kuasa surga kami rasakan sepanjang satu kuartal ini di dalam kami mempelajari akan firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami sedia untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menyanggupkan hati pikiran kami, akan menyanggupkan hamba-Mu juga untuk menuntun pelajaran ini, dan kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah hidup oleh firman Allah. Ya. Hidup oleh firman Allah. Ayat hafalan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan diubah jadi cepat mendengar firman dan lambat untuk menilai orang lain. Dan firman mengubah hati sanubari saudara dan saya. Firman merubah hasrat saudara dan saya. Firman merubah norma saudara dan saya, sehingga kita tidak akan egois di dalam menjalani hidup kekristenan. Yang berikut saudara-saudara, firman ini memperkenalkan kondisi diri kita secara jujur. Dan salah satu noda, salah dan noda dari saudara dan saya dibongkarnya tanpa kompromi.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, keberadaan dan kemuliaan Tuhan Dia ukir ke dalam hati saudara dan saya untuk menghasilkan kemauan dan usaha untuk menjadi pelaku firman yang diilhamkan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak akan bertumbuh dan kesaksian kita akan lemah karena hidup kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Firman memperkenalkan kondisi diri kita secara jujur, saleh, dan mudah dibongkarnya tanpa kompromi. Kebenaran dan kemuliaannya Dia ukirkan ke dalam hati kita saudara-saudara untuk menghasilkan kemauan dan usaha untuk menjadi pelaku firman. Dan penurutan akan membuka harta karun penuh berkat Tuhan dan akan membawa kita kepada kesukaan serta cara hidup yang diubahkan dalam menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal konkret apa yang tercermin di dalam menghidupkan firman ini? Hal yang konkret adalah, saudara-saudara, kita menerima, kita menyambut, dan kita membuka diri bagi firman yang maha mulia. Dan firman ini akan tertanam dan akan menyelamatkan saudara-saudara, ya, dan akan berkuasa untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Sekalipun kita mendengar firman Tuhan setiap hari saudara-saudara, tetapi jika kita berhenti hanya pada mendengar, maka itu tidak akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jika kita menjadi pelaku firman, mengamalkan, menghidupkan, menuruti kebenaran firman Tuhan ini, pasti saudara-saudara, pasti ini akan membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana supaya kita hidup di dalam roh? Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan memberikan motivasi rohani bagi saudara dan saya jika saudara dan saya membaca firman Tuhan ini. Orang yang hidup dalam roh, kehidupannya akan dituntun oleh firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan akan mengubah hidupnya, karena ia bersedia menghidupkan kebenaran ini dan ia akan tunduk kepada kebenaran tersebut. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih, sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati pada pelajaran yang terakhir ini. Dan orang yang menerima kebenaran dengan rendah hati akan dituntun oleh Roh Kudus, dan para malaikat akan berada di sisinya untuk menanamkan bukti-bukti kebenaran. Dan saudara-saudara, kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana supaya kita akrab dengan Yesus? Cara untuk saudara saya akrab dengan Yesus adalah ikut teladan Yesus, saudara-saudara. Yesus akrab dengan Alkitab dan rela mengikuti firman yang tertulis di dalamnya, dan Yesus hidup di dalamnya. Yesus mengenal Alkitab dengan baik, saudara-saudara. Dia begitu akrab dengan firman Tuhan sehingga ia dapat mengutipnya di luar kepala untuk menjawab pencobaan yang iblis berikan kepadanya. Dan saudara-saudara yang kekasih, sebagai pengikut Kristus, kita sangat perlu untuk menghafalkan ayat-ayat kitab suci setiap hari, karena ini adalah makanan
untuk kerohanian kita. Yesus dan kitab suci tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai 47. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus tidak menghapus perjanjian lama dengan cara apapun. Dan ia tidak mengurangi sedikit pun wewenangnya, justru sebaliknya. Perjanjian lama yang ada di dalam kitab suci ini membuktikan siapa Yesus sebenarnya, dan Yesus justru memperkuat makna perjanjian lama dengan mengarahkan kita pada maksud Allah yang semula. Oh, sangat luar biasa saudara-saudara yang kekasih. Dan Yesus secara konsisten menjunjung tinggi Alkitab sebagai tuntunan yang dapat diandalkan. Dan dengan jelas Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 19, Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang dia genapi, saudara-saudara? Dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa. Dan hanya melalui doa yang sungguh-sungguh, membuka hati dengan jujur, membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, maka hidup kerohanian kita akan semakin hari bertumbuh dan kita akan terhubung dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi seperti Yesus yang menuruti dan melakukan firman dalam kehidupannya setiap hari. Ini yang perlu saudara saya ingat di dalam kehidupan ini. Ingat saudara, ingat dan ingat. Dengan mata alami kita tidak bisa dapat melihat keindahan dan keelokan Kristus, saudara-saudara. Hanya melalui pencerahan batin dari Roh Kudus menyatakan kepada jiwa keadaan pengharapan yang benar, pengampunan. Maka Kristus akan memampukan kita untuk melihat belas kasihannya yang tak terbatas, yang terukir di dalam kebajikan dan kemuliaan di dalam firman Allah ini. Dan kebenaran ini akan nampak dalam kehidupan saudara saya dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jika kita teguh dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat dengan mata alami dengan jelas siapa Yesus sendiri. Dengan jelas kita akan melihat dia pada waktu dia menyatakan kemuliaannya datang pada kali yang kedua. Dan saudara-saudaraku yang kasih, di sana kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup berbahagia bersama Yesus di dalam kerajaan yang dia sediakan bagi saudara dan saya. Yesus katakan bagi saudara dan saya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, mari, tidak cukup saja saudara kita percaya kepada Yesus, tetapi saudara-saudara, percaya disertai perbuatan, percaya disertai penurutan kepada kebenaran firman Tuhan, penurutan kepada hukum-hukum Tuhan yang dia sudah nyatakan di dalam kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memuji memuliakan namamu. Bapa begitu baik untuk kehidupan ini. Bapa juga begitu baik pada saat ini kami merasakan kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa ketika saudara-saudara kekasih kami akan membuka channel ini dan kami akan belajar bersama-sama. Bapa, buka hati kami, kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan, dan kami akan berkomitmen saat ini untuk berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan sampai terjadi hari Maranatha kami diselamatkan. Bapa Surgawi, kami sementara bergumul untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan kiranya kabulkan permohonan kami, anak-anak-Mu, dan kami yakin bahwa Tuhan akan bebaskan kami dari malapetaka ini. Oleh sebab itu ajarlah kami sampai kapanpun kami menunggu waktunya Tuhan, karena ketika waktunya Tuhan terjadi, maka sangat indah dalam kehidupan kami.
Kami bergumul bersama-sama untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi pergumulan COVID ini juga. Tuhan, bebaskan bangsa ini sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, Bapak Presiden bersama jajarannya, dan pemerintahan yang ada di daerah sampai kepada pedesaan-pedesaan. Tuhan, karuniakan hikmat kearifan bijaksana sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami teringat juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemimpin organisasi gerejamu di dunia ini. Bapa di surga, Bapa karuniakan kearifan bijaksana, hikmat, akal budi surga, ketabahan, kekuatan, kesehatan, sehingga dalam tugas kepemimpinan mereka lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Memotivasi umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan ini cepat selesai. Tuhan datang dan selamatkan kami dari dunia yang penuh pergumulan ini. Bapa surgawi, teringat juga saudara kekasih kami dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, entah di rumah atau di rumah sakit. Bapa lebih mengetahui sakit penyakit yang mereka derita. Bapa karuniakan roh sukacita bagi mereka, pulihkan kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka ketika pulih, mereka juga berkomitmen untuk setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar jawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.